Tuhan berkatilah, biar anugerah Tuhan tetap penuh isi di dalam hati setiap orang yang berbakti kepada Tuhan, yang mengikuti kebaktian, dan Tuhan memberikan pengertian yang sejati ke dalam pikiran kami masing-masing. Dengar doa kami, pimpinlah kebaktian ini dari permulaan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyelesaikan berita untuk 7 gereja di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 pada kebaktian ini. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal 3. Kita mulai membaca dari ayat ke-19 dan seterusnya. Kitab Wahyu pasal ketiga. Kita membaca dari ayat ke-19. Semua membaca bersama-sama dari ayat-ayat semua ini. Kitab Wahyu ayat ke-19 sampai selesainya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah berita yang terakhir kepada gereja yang terakhir. Itu gereja yang ketujuh, yaitu gereja Laodikia. Saudara-saudara, kita sudah bicara tentang berapa hal yang penting yang Tuhan katakan kepada gereja di Laodikia. Khususnya bicara mengenai engkau suam-suam dan engkau tidak panas dan tidak dingin. Aku akan memutahkan engkau keluar dari mulutku. Sesudah itu Tuhan berkata kepada orang Laodikia, engkau harus bertobat dan harus hangat hati melayani saya. Dan Tuhan berkata kepada Laodikia, engkau kelihatannya kaya, engkau sendiri bicara, engkau adalah kaya, tapi sesungguhnya engkau miskin, engkau telanjang, dan engkau buta. Ini adalah satu diagnosis yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja yang tidak tahu diri. Salah satu hal yang paling cilaka yang kita alami di dunia itu tidak mengenal diri, tidak tahu diri. Kadang-kadang kita melihat orang yang kita kenal terlalu berani mengatakan hal yang tidak beres, atau terlalu berani menghadapi orang lain. Kita mengatakan you tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri tetapi berani mengatakan hal-hal yang tidak beres, itu menakutkan dan itu bahaya luar biasa. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, kau berkata kepada dirimu sendiri. Saya bicara salah satu kebahayaan paling besar dalam gejala ketidaknormalan psikologi manusia, yaitu he talks something to himself without logical, reasonable situation. Manusia kalau bicara sama sendiri,
itu saatnya satu hal yang serius terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ini merupakan salah satu yang kita selalu menemukan, yaitu relasi antara diri dengan diri sebagai subjek menghadap objek. Mengapa ada hal ini? Seperti apa yang dikatakan Jean-Paul Sartre, being in itself and being to itself. Berarti kita memecahkan diri menjadi dua, dan saya berbicara kepada saya. Saya menanggapi saya sendiri. Penanggapan ini, pembicaraan ini adalah satu hasil daripada perpecahan di dalam pribadi kita yang mungkin mengakibatkan kebahaya yang besar sekali. Saudara-saudara, tetapi inilah cara Tuhan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia di dalam self relationship, di dalam subjek menghadap objek sebagai diri terhadap diri sendiri. Tapi bicara kepada diri sendiri menentukan hari depan kita bagaimana hidup, merubah sifat dan merubah arah untuk berbeda dengan sebelumnya. Setelah sakit, setelah celaka, setelah hidup dengan banyak kesulitan, yang kau bicara mulai sekarang saya akan gini. Mulai sekarang saya tidak akan bergaul dengan siapapun. Mulai sekarang saya akan mengambil keputusan dengan tidak menyesal bahwa saya berani lakukan ini. Saya akan lakukan itu. Semenjak itu sifat dan cara hidup engkau berubah dari sebelumnya. Saudara-saudara, inilah manusia. Dan kalau orang bicara dengan sendiri melalui pengertian yang salah, penilaian yang luput dan tidak sesuai dengan kesungguhannya, itu menjadi bahaya paling besar. Gereja Laodikia berkata kabar diri sendiri, engkau sudah kaya. Dan itu pakai istilah bukan engkau, aku sudah kaya. Aku tidak berkekurangan apapun. Dan aku sekarang sudah mandiri, sudah hebat. Dia bicara kabar diri sendiri. Aku sudah kaya. Tuhan berkata tidak. Yang kau bicara itu salah. Yang kau bicara itu tidak faktual. Yang kau bicara itu adalah satu ilusi yang bersalah kepada diri sendiri. Itu sebab saya kasih tahu, engkau bukan kaya, engkau miskin, engkau buta, engkau sangat kasihan, dan engkau telanjang. Saudara-saudara, cilaka jika seorang telanjang tapi pikir dia sedang pakai baju yang bagus. Jika seorang sakit dan pikir dia adalah mempunyai kesehatan yang luar biasa. Jika seorang sedang di dalam keadaan yang kasihan sekali, dia menganggap dia lebih mewah dari orang lain. Jika orang sendiri sudah buta, menganggap dia melihat dengan jelas. Orang miskin merasa diri itu kaya. Orang begini tidak gampang ditolong oleh orang lain. Karena tidak ada kesadaran yang sesungguhnya dengan situasi sendiri. Mungkinkah engkau pergi cari dokter jika engkau rasa diri sehat? Tidak mungkin. Kapan engkau pergi cari dokter gigi? Sudah sakit, sudah tidak bisa tidur. Begitu susah menahan kesakitan, baru engkau pikir saya ke dokter. Kesadaran yang sesungguhnya, kesadaran yang tepat menjadi sesuatu pengertian perlu tolong. Kapankah kita perlu tolong dari Tuhan? Kapankah kita baru sadar kita perlu berdoa? Jikalau engkau tidak ada kesadaran dan engkau biarkan situasi itu begitu terus, engkau menuju kepada kebinasaan di dalam ketiduran. Saudara-saudara, terlalu banyak orang tidur. Waktu tidur
mara bahaya tiba kepada dia dan dia tidak bisa lari karena dia tidak rasa di dalam kecelakaan, dia tidak sadar di dalam bahaya. Seorang terkenal di dalam sejarah Tiongkok yang namanya Zhang Fei. Dia kawan dari Quan Gong, kawan dari Kong Bing, dan akhirnya dia dibunuh pada waktu dia tidur. Saat Zhang Fei tidur, dia mempunyai kebiasaan yang lain sekali sama semua orang lain, yaitu tidur dengan buka mata. Sama seperti ikannya. Ikan tidak ada kulit mata untuk tutup. Ikan buka terus. Waktu tidur tetap buka mata. Zhang Fei seperti itu. Waktu dia tidur, orang lihat dia tetap seperti bangun. Tapi ketahuan kalau tidur. Waktu dia tidur sambil ngorok, itu semua orang tahu dia sudah tidur. Sehingga waktu ada 2 tentara yang benci sama dia, karena sering dipukul oleh dia sebagai jenderal. Kedua tentara itu akhirnya bencinya sudah mendalam. Mereka bawa pisau yang tajam masuk ke dalam kamarnya. Begitu masuk kamar mau bunuh dia, melihat mata dia besar. Kedua orang ketakutan, langsung lari keluar. Lalu orang bilang, bukankah engkau benci? Iya, saya paling benci dia. Bukankah engkau membunuh? Iya, saya sudah bawa pisau masuk. Kenapa keluar? Dia dah tidur. Kau tahu, matanya buka. Aduh, lu ditipu. Dia memang tidur dengan buka mata. Masa? Kalau begini engkau masuk lagi. Coba lihat, dia betul-betul tidur tidak. Taunya dari ada suara ngorok tidak. Kedua orang pelan-pelan masuk lagi. Orang masuk ke kamarnya, melihat dia mata besar tetapi ngorok. Lalu mereka coba taruh tangan di depan mukanya. Dia tidak bergerak. Dia tidak bereaksi. Mereka baru sadar dia memang sudah tidur. Langsung tusuk dia. Dia teriak. Darah sudah mencerot keluar seperti air yang terjun daripada pipa darahnya. Lalu tidak lama kemudian Zhang Fei sudah berhenti napas, mati, baru matanya tutup. Saudara-saudara, kenapa dia dibunuh tidak sadar? Karena dia tidak pernah tutup mata. Matanya kelihatan buka, tetapi sebenarnya sudah tidur. Laodikia mempunyai kesadaran yang berlainan dengan fakta sesungguhnya. Dia miskin, tidak sadar miskin. Dia telanjang, tidak tahu telanjang. Dia keadaan faktanya sangat beda dengan kelihatannya. Sehingga dia berbicara, saya sudah kaya. Saya tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Engkau miskin. Engkau kasihan. Engkau telanjang. Engkau sebenarnya bukan seperti apa yang kau pikirkan. Saudara-saudara, itu sebab Tuhan Yesus berkata kepada gereja Laodikia, belilah dari saya 3 hal. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan bukan main-main. Engkau perlu pertama emas yang murni. Kedua, engkau perlu pakaian yang putih. Dan ketiga, engkau perlu obat mata menyembuhkan butamu. Yang telanjang perlu pakai baju. Yang buta perlu pakai obat mata. Yang sakit perlu dokter. Hei gereja Laodikia. Kau gereja Laodikia, belilah daripada aku emas yang murni. Pakaian yang putih. Dan obat mata untuk menyembuhkan matamu yang sudah buta itu. Apakah 3 hal ini? 3 hal ini sebenarnya menyatakan kerusakan gereja daripada 3 sudut. Pertama, sudah tidak mempunyai kepercayaan iman yang murni. Itu sebab emas
mewakili iman yang sejati. Iman yang sejati sudah melalui latihan, selalu melalui godokan, melalui sesuatu perbaruan di dalam api yang sangat panas, api yang sangat besar. Dengan demikian setelah digodok, pertambangan emas yang banyak campuran kotoran itu mulai cair. Sudah cair, digodok lagi. Semua yang lebih ringan dari emas itu kan terapung ke atas. Karena apa? Emas paling berat. Beratnya emas di dalam banding berat, dia ada 16,9. Berarti emas lebih berat 16,9 kali dari air. Kalau air itu 1 liter 1 kilo, emas kalau 1 liter 16,9 kilo. Sehingga setelah dicairkan emasnya sudah leleh. Lalu campuran yang kotor itu semua apung ke atas. Timbul di atas permukaan. Maka yang mengetahui itu langsung membersihkan. Kayu, besi, pasir, tanah, semua lebih ringan. Ada yang lebih ringan banyak, ada yang lebih ringan sedikit. Tetapi yang ringan pasti terapung ke atas. Yang berat tetap sisa di bawah. Itu sebab emas yang murni di bawah, yang ringan-ringan ke atas. Maka gampang dibersihkan. Kira-kira berapa kali? 7 kali. Setelah 7 kali digodok terus, dipanasi terus, tidak ada lagi pasir yang terapung ke depan, tidak ada lagi debu yang maju ke atas. Semua yang sisa itu adalah emas yang murni. Dan tukang yang melatih emas itu bisa melihat mukanya begitu bersih, begitu jelas di dalam permukaan cairan emas. Ini kitab Alkitab. Perak dilatih 7 kali. Emas juga demikian. Pada waktu yang menggodok emas itu, melihat mukanya jelas, alisnya, matanya, hidungnya, kumisnya, semua jelas. Di dalam permukaan emas yang sudah cair itu, dia mengetahui, sudah tidak usah tunggu lagi. Berhentikan api, dikeluarkan emas, masuk ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Dan selesailah latihan, selesailah kemurnian itu sudah boleh jadi. Demikian Tuhan melihat orang Kristen. Kalau dia melihat peta teladan Tuhan, sudah terbayang di dalam diri kita. Maka Tuhan mengatakan, orang Kristen ini sudah saya latih, sudah sukses. Karena saya sudah melihat diriku di dalam orang Kristen ini. Ini semua ajaran yang luar biasa, menakutkan. Ajaran yang luar biasa pentingnya untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, belilah emas murni daripada aku. Karena apa? Imanmu terlalu kotor. Imanmu tidak murni. Imanmu campuran segala bahan-bahan yang tidak beres. Imanmu tidak murni, maka engkau sekarang telanjang tidak sadar. Miskin anggap diri kaya. Engkau buta anggap diri jelas. Engkau kasihan sekali. Hei Laodikia, belilah emas daripada aku. Kedua, belilah pakaian putih dari aku. Ini artinya hidup yang suci. Di dalam Alkitab pakaian adalah sesuatu yang menyatakan seluruh hidup kita berwarna, berkualitas seperti apa. Jika manusia pakai pakaian yang putih, ini mewakili orang Kristen mempunyai hidup yang suci. Engkau selain mempunyai emas murni di dalam, nyatakan imanmu benar. Engkau perlu juga pakaian yang putih di luar, menyatakan hidupmu suci adanya. Faith and work. Good faith inside,
produce a good life outside. Good faith in your spirit produce a good living in your appearance. Jadi kalau dalamnya mempunyai iman yang murni, biar luarnya menyatakan hidup yang suci. Banyak orang Kristen tidak bisa hidup suci. Hanya bisa tiru-tiru, ikut-ikut orang, pura-pura kelihatan suci. Tetapi tidak. Karena apa? Di dalamnya tidak ada iman dan mungkin menghasilkan di luar ada kelakuan. Hanya pura-pura, hanya ikut-ikut, hanya memalsukan akan kelakuan seperti orang baik. Saudara-saudara, Tuhan tidak puas. Tuhan berkata, belilah emas daripada aku, belilah pakaian putih daripada aku. Ketiga, belilah obat mata dari aku. Apa artinya emas, pakaian putih, dan obat mata? Berarti kita perlu iman yang murni, kita perlu hidup yang suci, dan kita perlu visi yang jelas. Obat mata membuat mata kotoran yang dibuang, semua kotoran sudah dibersihkan. Engkau bisa lihat dengan jelas. Kalau gereja tidak ada tiga hal ini, gereja ini kasihan sekali. Gereja kalau tidak ada iman yang murni, gereja tidak beda dengan orang di luar. Gereja kalau tidak punya hidup yang suci, gereja tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja kalau tidak mempunyai mata yang jelas, tidak bisa melihat pimpinan Tuhan ke mana, tidak bisa melihat situasi bahaya di mana, tidak bisa melihat semua jerat yang menjatuhkan kita dari iblis di tempat situasi bagaimana. Nah, ini tiga: iman, hidup suci, dan bersih visi. Ini menjadikan gereja dibangunkan. Gereja tidak mungkin menjadi baik jika imannya tidak benar. Itu sebab gereja ini pentingkan khotbah, memberitakan firman yang benar melalui wahyu Tuhan untuk kita membangun, membentuk, menjadikan iman yang murni di hadapan Tuhan. Gereja ini terus berani menegur dosa-dosa supaya kita tidak ikut seperti keadaan di luar, tidak ikut gereja yang tidak bertanggung jawab, tidak ikut kelakuan yang jelek di antara orang berdosa. Hidup suci. Dan gereja ini terus sendiri mawas diri, dan dari pendeta-pendeta semua berusaha menjadi orang yang jelas panggilan Tuhan, jelas visi rencana Tuhan, dan jelas pelayanan yang harus kita lakukan di dalam zaman ini. Dengan visi kita hidup. Tanpa visi manusia binasa. Iman, kelakuan, dan visi semua 1, 2, 3. Ikut saya 1, 2, 3. Saban hari koreksi sendiri. Saban hari kita introspeksi sendiri. Iman saya bagaimana? Kelakuan saya bagaimana? Visi yang saya lihat bagaimana? Selalu mawas dan selalu memperingatkan diri dalam 3 hal ini. Engkau akan menjadi orang Kristen yang baik. Tuhan Yesus berkata, lihatlah, aku mengetuk pintu di luar engkau. Barang siapa yang dengar suaraku dan buka pintunya, aku akan masuk ke dalam dan aku akan berhidang bersama dengan mereka yang dengar dan buka pintu untuk aku di dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, kalimat ini sangat mengkagetkan saya. Dari waktu muda saya baca kalimat-kalimat ini, saya ketakutan. Kenapa Tuhan mengatakan, lihatlah, aku ketuk pintu. Ketuk pintu itu di luar. Yang diketuk itu di dalam. Bolehkah orang yang melihat ketuk pintu di luar dengan mata? Tidak mungkin.
2000 tahun yang lalu tidak ada pintu yang bikin bagi kaca. Di dalam gereja ini kita punya pintu semua ada kaca. Jadi ada orang ketuk di luar, kita dari dalam lihat, langsung tahu siapa yang ketuk. Tapi ini tidak mungkin di dalam saat surat ini ditulis. Tapi Tuhan Yesus menjawab, berkata, lihatlah aku sedang mengetuk pintu. Sekali lagi ini menyangkut visi, menyangkut mata. Jikalau ayat-ayat sebelumnya berkata, belilah obat mata dari saya. Kalau engkau tidak ada obat mata, engkau tidak membersihkan matamu, dan mungkin engkau mendengar ayat yang penting ini. Behold, I'm knocking door outside of your life. Lihatlah, aku sedang ketuk pintu di luar hatimu. Saudara-saudara, di dalam BCN, anak-anak mendengar dan mempelajari satu lagu yang saya ciptakan 40 tahun yang lalu. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Dengarlah, lihatlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Waktu itu saya sudah sadar keindahan dan rahasia ayat yang berkata, lihatlah aku sedang mengetuk pintu. Kita tidak bisa lihat karena dia di luar, kita di dalam. Artinya begitu dalam untuk kita mengetahui kenapa Yesus minta kita lihat, bukan minta kita dengar. Karena visi tidak jelas, tidak ingin mendengarkan apa-apapun. Banyak orang tidak pernah rasa perlu datang ke gereja dengan firman Tuhan. Karena mereka visi tidak jelas. Mereka tidak ingin dengar. Tetapi visi bagaimana bisa jelas? Karena itu pintu. Dan saya di dalam, Yesus di luar. Bagaimana bisa lihat? Saudara-saudara, inilah rahasia ayat ini. Tuhan mau kita mempunyai visi yang jelas sehingga kita bisa dengar suara Tuhan. Banyak orang tidak pernah rasa perlu dengar firman Tuhan. Banyak kawan kita belum pernah ke gereja karena mereka rasa hidup sudah cukup. Ada uang, ada rumah, ada mobil, ada pembantu, ada usaha, ada income. Buat apa dengar firman Tuhan lagi? Tapi engkau lain. Engkau melihat kebutuhan yang tidak sering disadari oleh manusia mendengar firman Tuhan. Maka engkau setiap minggu datang ke gereja, engkau selalu memperhatikan firman khotbah yang penting-penting supaya engkau tidak tersesat, tertidur di dalam ketidaksadaran. Saudara-saudara, lihatlah aku ketuk pintu di luar. Bagaimana saya bisa lihat? Karena saya tidak visi, maka saya tidak bisa melihat. Saudara-saudara, di dalam sejarah ada semacam orang yang telinganya sudah tuli, mereka tidak bisa dengar. Jadi kalau mereka tidak bisa dengar, tidak tergantung suara ketuk pintu berapa besar. Tidak dengar kok. Engkau makin keras ketuk pintu, dia makin tidak dengar. Salah satu contoh yaitu Beethoven. Ludwig van Beethoven lahir 1770, 56 tahun lagi 1827, 57 tahun kemudian dia meninggal dunia. Setelah umur 30 mulai rasa kupingnya berat. Seperti saya setelah umur 80 saya rasa kupingnya berat. Maka orang bicara sama saya perlu suara lebih keras sedikit. Karena saya sudah tua. Tetapi Beethoven mulai umur 30. Kasihan sekali. Seorang musikus tidak bisa dengar. Itu sangat-sangat kejam. Seperti seorang menulis buku. Matanya tidak bisa lihat. Di dalam sejarah dua orang ini.
satu John Milton dari Inggris, satu Ludwig von Beethoven dari Jerman, mengalami nasib yang sangat malang. John Milton pada waktu 40 ke atas mulai tidak bisa lihat. 11 tahun hidup di dunia, tidak bisa lihat apa-apa. Beethoven mulai umur 30 tidak bisa dengar. Sampai 57 mati, sama sekali tidak dengar. Dua orang ini mestinya tidak bisa berhasil apa-apa. Tidak bisa lihat mau kerja apa. Masih tidak bisa dengar mau tulis musik apa. Kemungkinan dua orang ini matinya tidak berhasil apa-apa. Tetapi justru terbalik. Orang yang buta seperti John Milton menulis syair yang terindah 10.000 kalimat di dalam sastra Inggris. Dan itu bicara tentang Adam bagaimana berdosa. Akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Namanya Paradise Lost. Setelah tulis Paradise Lost, beberapa tahun lagi dia tulis Paradise Regained. Bagaimana kehilangan Taman Firdaus dan bagaimana kembali ke dalam Taman Firdaus. Syair dari John Milton begitu agung dan begitu dalam teologinya. Bahkan saya percaya dia mengerti teologi lebih hebat dari semua teolog sejaman dengan dia. Karena yang bicara tentang kenapa setan diusir daripada Taman Firdaus itu, yang pernah mengerti dan menjelaskan paling dalam dan paling gamblang itu adalah John Milton. Hari ini saya tidak banyak singgung tentang syairnya, tetapi saya percaya dia seorang Puritan, seorang teolog yang besar di dalam bidang sastra, bidang tulisan, saudara-saudara, literatur. Sedangkan Beethoven di dalam zaman dia adalah orang yang paling tuli telinganya. Sehingga dia pernah tulis satu makalah, dia kurang sedikit bunuh diri. Orang yang telinga tuli menjadi komponis itu terlalu kejam, terlalu kasihan sampai dia tidak ingin hidup. Dia bikin lagu, lalu orang nyanyi dia tidak tahu nyanyi suara apa, karena dia tidak bisa dengar. Lalu saya tanya, orang yang sendiri tidak bisa dengar, mungkin bikin lagu atau tidak? Saya seorang yang menulis lagu. Di dalam 2 minggu ini sudah tulis lebih belasan lagu. Kebiasaan saya, lagu ditulis belum pakai suara, pakai dalam. Dalam mempunyai pikiran kira-kira. Waduh, bagus sekali. Saya langsung catat. Kenapa langsung catat? Kalau tidak catat segera, hilang lagi, tidak mungkin kembali melodinya. Nah, karena itu saya selalu jaga-jaga. Kalau ada perasaan mungkin lagu yang indah muncul, itu inspirasi yang tidak bisa diminta. Kalau Tuhan tidak kasih, orang tidak mungkin tulis lagu. Kita setiap minggu menyanyi lagu-lagu yang begitu indah. Saya tidak ngerti kok bisa ya. Dari dunia yang sunyi, yang tidak bersuara, bisa menciptakan lagu yang melodinya begitu indah. Ini pun sudah mujizat. Ini pun sudah anugerah. Tidak ada binatang yang bisa menyanyi. Tidak ada binatang yang mengerti melodi. Tidak ada binatang yang mungkin menciptakan lagu. Hanya manusia. Kalau saya menyanyi lagu-lagu, saya merasa keindahan itu tidak bisa dirubah satu not. Kalau saya menyanyi do, mi, fa, so, la, si, do, si, re, re, tidak bisa kan? Tidak enak kan? Harus do, di, da, do, da, di, do, di, da, do, 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 da, do, tom, tim, dem. Kenapa? Dimulai lagi so, kalimat kedua. Kalau bukan do, da, di, da, do, ni, na, ne, no, do, jelek sekali kan. Nah, ini semua lagu bisa jadi
itu mujizat. Semua lagu bisa jadi dan nyanyinya enak. Itu anugerah Tuhan. Diberikan khusus untuk orang Kristen. Hanya ini saja sudah menjadikan cukup alasan saya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya memuji Tuhan melalui lagu-lagu Kristen yang indahnya tidak ada bandingnya. Saudara-saudara, tetapi penulis lagu sendiri kalau tuli itu nasib yang sangat malang, satu kekejaman yang sangat sulit diterima, dan ini terjadi pada Beethoven. 27 tahun dia hidup di dalam kesepian, kesunyian, dan keadaan yang tidak dengar suara apapun. Itu sebab saya tidak ngerti, masih ada perasaan melodi, masih ada pengertian nada yang muncul di dalam hatinya sehingga dia tulis. Setelah tulis dimain oleh biola, piano, alat-alat musik, oleh orkestra. Waktu orang lain dengar semua tepuk tangan, indah luar biasa. Tapi penulis sendiri tidak dengar. Tidak dengar apa-apa. Neraka seperti apa yang dialami oleh Beethoven, saya tidak ngerti. Tapi saya berkata itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak sembuhkan dia? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak buka mata John Milton supaya bisa lihat? Justru Tuhan berkuasa lebih daripada yang dia bisa kerjakan. Kalau Tuhan pakai orang yang matanya besar, tulis syair, itu tidak heran. Kalau Tuhan pakai orang yang telinganya sangat jelas, menulis lagu, juga tidak heran. Justru Tuhan boleh memakai orang yang matanya buta sudah 11 tahun, tulis syair 10.000 kalimat. Itu baru kuasa Tuhan. Justru Tuhan memakai orang yang tulinya sudah begitu 20 tahun lebih. Tulis Beethoven 9 yang kita sudah main 6 kali di sini. Itu baru menyatakan kehendak dan kebesaran kuasa Tuhan. Saudara-saudara, satu kali Beethoven lagi main piano. Dia main piano pakai perasaan, pakai jari, tapi tidak dengar suaranya. Maka kalau penuh dia peras. Dengan keras sekali main piano. Sesudah itu tangannya sangat panas. Sudah mainnya cepat, tangannya panas. Dia bawa satu ember air, ditaruh di pinggir kursi piano. Setelah dia tangan panas, celup ke dalam air dingin. Mendinginkan syaraf yang sudah terlalu panas itu. Sudah itu dia main lagi. Lebih keras lagi. Tapi dia tidak dengar semua. Yang dengar siapa? Sebelahnya. Yang dengar siapa? Orang bawa daripada rumahnya, apartemen yang dibawa dia. Mereka sudah dengan marah sekali. Ini orang tidak tahu diri. Dia bukan tidak tahu diri, tidak tahu dengar. Main piano keras seperti ini, kita pergi karena kita diganggu. Ini sudah malam, main keras, main piano suara begitu keras, mengganggu kenyamanan tidur kita. Ada orang di bawah apartemen naik ke atas sampai di tempat pintunya Beethoven. Beethoven tidak dengar, dia terus main. Dia ketuk besar, dia main makin keras. Dia sama sekali tidak dengar. Akhirnya ada pembantunya bilang, Pak, apa? Ada orang ketuk pintu. Oh, siapa itu? Tidak tahu, saya tidak lihat. Karena dia di luar pintu. Beethoven berjalan sampai di pintu. Buka pintu. Apa lu main piano? Apa lu main budak keras? Tahu tidak ini jam berapa? Tahu tidak orang tidur? Dia marah-marah. Beethoven juga tidak dengar. Kalau orang tuli kok. Jadi dia piano sendiri tidak dengar. Orang ketuk pintu dia tidak dengar. Dia main terus. Setelah main celup air jatuh ke bawah jubinnya lobong kayunya, lalu jatuh tetes ke rumah orang lain di bawah. Wah, sampai rumah orang lain basah karena air merambat turun tes. Jubinnya jadi basah lagi. Mereka marah sekali. Pergi ketuk pintu, dia tidak dengar.
marah-marah. Dia tidak dengar. Akhirnya orang itu tahu kalau dia tuli, pergi. Jengkel sekali. Dan dia tetap main piano. Agak keras suara, sedikit lembek. Agak tidak keras seperti tadi. Sampai selesai dia main. Hidup seperti ini sangat susah. Sekarang kita dengar Beethoven punya musik. Kita senang tepuk tangan. Kita tidak tahu sengsara penderitaan yang dialami oleh dia sangat tidak gampang kita mengerti. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Musik yang indah boleh ditulis oleh orang yang tuli, boleh didengar oleh telinga kita, boleh kita tepuk tangan menikmati musik. Tapi jangan lupa ada orang yang menderita untuk menjadi musikus. Ada orang yang susah payah menulis lagu-lagu. Saudara-saudara, Beethoven akhirnya yang diketuk apa? Pintu. Dia ketuk apa? Selalu 5 kali. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Oh, itu ya suaranya ya. Tong, 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 tong. Dia akhirnya dapat inspirasi. Pukulan pintu tong, 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 tong. Dijadikan musik. Sehingga saudara kalau masih ingat lagu violin concerto satu-satunya yang ditulis oleh Beethoven dengan motif seperti ini. Tam 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 dim tem tam dim dom dem tam dim tam 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 dim den tam dim tam 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 tam. Ini motifnya dari 5 pukulan ini menjadi pendahuluan violin concerto. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada orang ketuk pintu, Beethoven tidak ada musik ini. Beethoven ada musik ini, harus orang yang ketuk pintu. Orang kalau ketuk pintu, harus karena dikacaukan tidurnya. Orang dikacaukan tidurnya, karena Beethoven main piano keras. Semua menjadi ayat yang muncul di Roma pasal 8 ayat 28. All things work together for good to those who love God. Allah bekerja sama di dalam segala hal untuk mendatang kebaikan untuk orang yang cinta kepada Tuhan. Kita heran sekali. Banyak hal yang terjadi saat itu tidak enak diterima oleh orang. Akhirnya menjadi berkat besar untuk seluruh dunia. Tuhan Yesus berkata, dengar, saya ketuk pintu. Tidak. Tuhan tidak mengatakan, barang siapa yang mendengar. Tuhan mengatakan, lihatlah aku sedang ketuk pintu. Ketuk pintu bukan dilihat, didengar. Tetapi kalau tidak dengar, engkau tidak perlu mau melihat siapa. Itu sebab, lihatlah aku sedang ketuk pintu. Berarti visimu menentukan telingamu mendengar apa. Kalau telingamu tidak mau mendengar, adalah karena visimu sudah tidak lagi tajam. Melihat sesuatu yang harus engkau kenal melalui penglihatan itu. Saudara-saudara, jikalau engkau buka pintu, saya akan masuk ke dalamnya. Saya akan mengajak engkau berjamu bersama dengan aku. Dan di sini yang menjadi inisiator Tuhan. Aku dan engkau. Baru ditulis engkau dan aku. Selalu bukan kita inisiator. Bukan kita yang memulai memberi anugerah. Tuhan yang memberi anugerah secara inisiatif kepada kita. Baru kita bisa menikmati. Semua ajaran Alkitab penuh. Arti yang begitu dalam. Saya makin pikir. Makin sadar. Ini ajaib. Ini pimpinan Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan. Di dalam menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara. Yesus berkata kepada Laodikia. Gereja yang terakhir. Engkau tidak dingin, tidak panas. Aku mau meludahkan engkau keluar dari mulutku. Yesus berkata kepada Laodikia, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Tapi engkau tidak sadar, engkau berbicara bahwa saya sudah kaya, saya tidak kekurangan apa. Yesus berkata kepada gereja Laodikia, lihatlah aku sedang ketuk pintu.
Barang siapa dengar, saya akan masuk ke dalam dia. Saudara-saudara, ini adalah surat terakhir kepada gereja ketujuh yang memberitakan kepada kita pada akhir jangan buta, jangan tidak suci, jangan kurang iman. Maka kita perlu membeli emas dari Tuhan. Kita perlu membeli pakaian yang putih dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan visi yang dibersihkan mata melalui obat Tuhan. Kita bersyukur. Saudara-saudara, sekarang saya akan menyimpulkan ketujuh gereja ini. Apa yang paling penting yang kita terima di dalam 7 gereja ini ada 5, yaitu Efesus, lalu Pergamus, lalu Diatira, sesudah Sadik, dan ketujuh adalah Laodikia. Ada 5 yang menerima berita yang menakutkan. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Berarti di antara gereja yang menyenangkan hati Tuhan minoritas, cuma 2. Gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Di antara 7 gereja, kebanyak gereja yang gagal. Kebanyak gereja yang kurang memuaskan hati Tuhan. Maka dikatakan bertobatlah, bertobatlah. 5 gereja menerima peringatan teguran yang bersifat menghakimi mereka. Lalu 5 gereja ini mendapat teguran 7 dosa yang besar. Sekarang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan suruh mereka bertobat dari apa? Pertama, dari kehilangan cinta kasih yang semula. Saudara masih ingat pertama kali pacaran, perasaan bagaimana? Manisnya, enaknya. Pertama kali jatuh cinta, rasa hidup itu sangat indah. Perempuan itu sangat cantik. Saya bisa cintai seorang perempuan lalu mimpi siang hari, malam hari. Ingin ketemu, ingin bersatu, ingin menikah sama dia. Timbullah cinta kasih yang tidak pernah engkau alami. Saat itu disebut cinta semula. Tapi cinta semula mengakibatkan pernikahan yang sukses? Tidak. Hampir 99% yang tidak menikah sama pacar pertama. Semua orang mempunyai pengalaman kalau sudah dewasa. Disentuh oleh cinta, perasaan hatinya berbeda sekali. Wah, ini artinya tidak bisa saya katakan. Inilah pengalaman yang begitu indah. Ternyata wanita itu bagi pria. Pria itu bagi wanita. Sesuatu dunia yang baru sekali. Nah, lihat matanya, lihat mulutnya, lihat tubuhnya. Ingin bersatu dengan dia. Seperti hidup itu kurang separuh. Harus cari sampai ketemu. Harus bersatu dengan dia. Baru hidup menjadi utuh. Ini ada pengalaman setiap orang. Cinta pertama kali itu lugu. Cinta pertama-tama itu bodoh. Cinta pertama-tama tidak ada pengalaman. Selalu ngomong salah, tindak salah. Dan kita selalu sikap salah. Sebab akhirnya dah jadi putus. Saya kalau tanya anak muda, sudah berapa kali berpacaran? Ada yang jawab, tak pernah. Ingin tidak? Ingin sekali. Ada kadang saya tanya, sudah berapa kali pacaran? 13 kali. Wah, gila lu. Kenapa gila? Saya kan anak muda. Engkau pacaran 13 kali. Sekarang sudah jadi, satu pun tidak. Saya mengatakan, kalau begini saya mau tanya. 13 kali ini tidak jadi. Kamu yang buang pacarmu? Atau kamu dibuang pacarmu? Anak yang nakal selalu bilang, saya yang buang pacar. Saya berhenti main-main cinta dengan perempuan. Kalau perempuan itu sudah dicintai lalu dibuang, besok kalau dia bunuh diri, bagaimana engkau hidup? Mulai sadar, tidak boleh main-main. Ada yang bicara saya cuma 3 kali. Dan saya tetap tanya, 3 kali engkau yang membuang atau yang dibuang? Laki-laki selalu berkata, saya yang membuang. Kenapa sudah cinta membuang? Karena saya akhirnya rasa tidak cocok, tidak puas, maka saya buang. Saudara-saudara,
Dan mengapa pacaran tidak jadi? Sering terjadi seperti ini karena tidak ada pengalaman pacaran. Tetapi kalau kebanyakan pengalaman pacaran, saya marah, rasa tidak baik. Karena itu kejujuran sudah kurang harga, sudah courting, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh. Maka saya perhatikan Yesus berkata, Efesus, kau kelakuannya, pelayanannya, menderita sengsara, dan bedakan baik dan jahat. Engkau semua ada. Tapi ada satu hal saya menegur kamu, karena kamu sudah kehilangan cinta kasih semula. Masih ingat pada waktu engkau baru-baru diselamatkan. Berapa dalam cintamu kepada Tuhan. Masih ingat pada engkau baru-baru menerima Tuhan Yesus. Begitu hangat mengabarkan Injil. Begitu sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Mengajak kawan datang ke gereja. Dengan tidak bosan-bosan. Dan dengan tidak rasa letih lesu. Dengan segala sukarela engkau melayani Tuhan. Tanpa upah apapun. Saya masih ingat. Waktu saya umur 17. Dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian. Saya berjanji kepada Tuhan. Saya jadi hambamu seumur hidup. Sesudah itu saya janji Tuhan, setiap tahun saya akan membagi 5.000 traktat, menginjili 5.000 orang. Di jalan, di kereta, di bemo, di becak, atau di sekolah. Sesudah itu setiap bulan saya bagi traktat. Ketemu siapa saja bicara, Tuhan mencintai engkau. Silakan engkau datang kepada Tuhan. Silakan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Terus lama-lama dibantah, ditekan, dihina, ditolak, menjadi dingin. Jadi cinta semula sangat hangat sekali, pelan-pelan menjadi dingin. Satu kali saya bercilaka, sekarang sudah bulan November. Saya janji 5.000, sekarang masih 2.000 yang belum dibagikan. Traktat tumpuk di rumah. Itu bukan saya ambil, itu saya beli dengan uang sendiri. Waktu itu saya masih umur 17, saya sudah menjadi guru. Saya mempunyai upah dan uang itu 20% saya pakai untuk beli traktat, untuk mengabari Injil. Inilah anak-anak muda yang lugu dan yang setia kepada Tuhan, memberikan lebih dari perpuluhan, mulai belajar berkorban, belajar mengabar Injil. 2.000 yang belum dikabarkan, kapan bisa? Kalau satu hari 2, maka satu bulan cuma 60. Kalau satu hari 5, satu bulan cuma 150. Lalu 2 bulan mana bisa? Saya pikir-pikir bagaimana selesaikan janjiku. 5.000 traktat. Saya beli tiket dari kereta api. Sengaja pergi ke tempat yang 92 kilo jauhnya. Dari Surabaya pergi ke Probolinggo. Itu tempat yang lebih jauh dari Malang. Saya sudah beli tiket itu. Saya di atas kereta api bagi traktat satu-satu. Saya berdiri dari tempat duduk. Dan tidak lama tempat duduk diduduki orang lain. Saya tidak ada tempat duduk. Tapi tidak apa-apa. Saya berjalan di atas kereta api. Satu-satu beritakan. Silakan terima surat ini. Ini adalah Injil Yesus Kristus. Terimalah, bacalah, dan percayalah kabar Tuhan. Jiwa kita diselamatkan, dosa kita dihapus. Ada orang yang terima dengan baik. Ada orang langsung marah. Jangan ganggu saya. Saya punya agama sendiri. Saya kaget, ketakutan, tetapi cinta Tuhan terus mendorong. Saya bagi berapa ratus traktat. Turun daripada kereta api. Lalu saya masuk ke dalam kota Probolinggo. Di tengah jalan satu toko. Saya masuk, saya bagikan traktat. Waktu itu cinta kepada Tuhan begitu tinggi. Itu cinta semula. Cinta yang murni. Cinta yang dangkal. Tetapi
cinta yang sungguh-sungguh. Tidak ada pengalaman, tetapi sungguh mencintai Tuhan. Sekarang sudah tua, saya pikir apa saya sudah kehilangan cinta semula seperti itu. Hari pertama khotbah dengan hati yang sangat berat, dengan cinta yang sangat dalam. Sampai umur 80 lebih, khotbah saya tidak kurang hati yang dalam dan cinta yang sungguh-sungguh. Tetapi tidak seperti semula. Maka Tuhan mengatakan, saya tegur kamu, dosa pertama, kamu kehilangan cinta yang semula. Kamu harus pikir dari mana engkau jatuh dan lakukanlah apa yang pernah engkau lakukan pada semula itu. Ini dosa pertama. Dosa kedua, mengikuti ajaran dari Nikolas, mengikuti ajaran dari Bilaam, mengikuti ajaran dari Yezebel. Yezebel, Bilaam, Nikolas. Ini 3 contoh yang paling jelek, yaitu dari perjanjian baru Nikolas, dari perjanjian lama itu Yezebel, dan juga dari Bilaam. Karena mereka mencintai uang lebih daripada mencintai pelayan Tuhan. Mereka menyelewengkan kepada dewa yang palsu lebih daripada cinta kepada Allah yang sejati. Mereka membuat partai untuk berpartai-partai, berpisah dengan gereja yang induknya. Sehingga mereka membuat partai, mencerai-beraikan gereja Tuhan, memecah belahkan persekutuan yang sejati. Ini semua ajaran yang salah, engkau jangan ikut. Bilaam seorang nabi palsu, tapi kelihatan sangat cinta Tuhan. Kelihatan dia nabi di hadapan Allah, tapi hatinya untuk uang. Seperti banyak pendeta sekarang, kelihatan rajin melayani, tapi hatinya untuk menjadi kaya, bukan untuk melayan Tuhan. Saudara-saudara, engkau harus keluar daripada berpartai kepada orang-orang seperti ini. Ini dosa besar yang kedua. Ketiga, Tuhan berkata di antara 7 gereja ini, jangan engkau berzina dan jangan engkau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada semua patung-patung dan idola-idola yang lain. Apa artinya ini? Berarti jika engkau berzina, berarti engkau tidak setia kepada suamimu. Engkau tidak setia kepada istrimu. Berarti engkau imannya sudah bercabang hati. Sebagaimana Elias berkata kepada orang Israel yang berkumpul di atas gunung Karmel, jikalau Yehova adalah Allah, sembahlah kepada dia. Jikalau Baal adalah Allah, sembahlah kepada Baal. Engkau bercabang hati sampai kapankah? Saudara-saudara, kalau di dalam perzinahan secara tubuh, berarti kita tidak setia kepada pasangan kita. Tapi kalau berzina secara rohani, berarti kita tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada Allah yang sejati. Itu sebab jangan berzina. Yang berzina saya akan suruh dia sakit, berbaring di tempat tidur sampai mati. Ini menakutkan. Mari kita menjadi orang Kristen yang rohaninya tidak berzina, yang imannya setia, hanya menyembah Tuhan dan tidak bercabang hati kepada yang lain. Saudara-saudara, dosa yang keempat atau dikatakan, hei sadik. Ini 1, 2, 3, 4. Engkau mempunyai nama yang hidup, tapi faktanya mati. Apa artinya namanya hidup, faktanya mati? Di dalam catatan buku anggota, di dalam keadaan biasa, tidak datang kepada Tuhan. Di dalam catatan Kristen, engkau beriman. Tapi di dalam pergaulan masyarakat, engkau cabang hati. Engkau sudah mati imanmu. Engkau sudah mati rohanimu. Tetapi tetap pakai nama menipu sendiri. Saya orang Kristen. Saya hidup rohani di hamba Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang menjadi tanda pura-pura. Tuhan mau lihat yang sesungguhnya. Faktanya engkau sebenarnya orang yang hidup atau orang mati. Saudara-saudara, kita tidak mungkin
menikah dengan orang sudah mati. Karena itu tidak mungkin memenuhi syarat pernikahan. Kita tidak mungkin mencintai orang yang sudah tidak beraktif. Karena dia sudah tidak mampu untuk bergaul dengan kita. Maka Tuhan juga tidak mau orang Kristen yang mempunyai keadaan pura-pura, yang kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Sadik, engkau bernama hidup, tapi engkau berfakta sudah mati rohanimu. Ini adalah dosa kelima yang tidak memuaskan hati Tuhan. Keenam, dosa yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Engkau suam-suam, engkau orang yang tidak giat, engkau sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan hati yang sungguh-sungguh hangat mencintai Tuhan. Saudara-saudara, bukankah gereja banyak orang seperti ini? Engkau bilang mati, kadang-kadang masih ke gereja. Engkau bilang hidup, tidak pernah memperduli pelayanan. Engkau bilang dia hidup, dia diam-diam, suam-suam, seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Engkau bilang mati, dia masih kadang-kadang datang menjenguk orang Kristen, datang dengar khotbah 1-2 kali 1 tahun. Orang yang suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Tuhan Yesus berkata, saya akan meludahkan engkau keluar dari mulutku. Berarti dibuang, ditolak, tidak lagi dimiliki Tuhan. Ini kasihan sekali. Dosa ketujuh, yaitu engkau tidak sadarkah saya sudah di luar gereja. Kenapa Tuhan di luar pintu? Bukannya Tuhan di dalam gereja menjadi Tuhan yang maha kuasa memerintah akan umatnya. Dulu ada satu gereja ini waktu jadi pembukaan inaugurasi, wah banyak orang datang penuh gereja. Dan ditulis di atas, only Jesus. Hanya Yesus. Kita mengutamakan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Kita berbakti kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengabarkan Injil Tuhan. Di gereja ini hanya Yesus yang diutamakan. Only Jesus. ONLY JESUS. Semua tepuk tangan, semua memuji Tuhan. Gereja baru. 5 tahun kemudian mulai dingin, mulai suam, dan tulisan itu ada yang jatuh. Pertama Y hilang, pelan-pelan E hilang, pelan-pelan S yang pertama hilang. Akhirnya 10 tahun kemudian tulisan yang hilang tidak ditempel kembali, tidak diperbarui. Akhirnya menjadi only us. JESUS. JES-nya hilang, sisa US-nya. Gereja yang only us berarti Tuhan tidak usah campur lagi. Tuhan tidak menjadi pemimpin. Tuhan bahkan tidak ada di gereja. Karena di dalam gereja hanya ada kami. Kami, jangan campur. Kami yang menjadi pokok, kami menjadi Tuhan, kami yang menjadi pemerintah di dalam gereja. Inilah sebab Yesus berkata, lihatlah, aku berdiri di luar pintu. Gereja kok Tuhannya di luar. Gereja apa itu? Gereja yang tidak mengutamakan Tuhan. Gereja yang tidak memelihara cintanya kepada Tuhan. Gereja yang mengusir Tuhan keluar pintu. Maka herannya Alkitab, kitab Wahyu pasal 3 berkata, lihatlah aku ketuk pintu di luar gereja. Ini gereja yang kasihan. Ini 7 gereja melukiskan apa sesungguhnya ada dari zaman ke zaman. Anak-anak Tuhan dosa apa? Kesulitan rohani apa? Kegagalan iman apa? Semua ditulis di sini. Yesus berkata, bertobatlah, 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 bertobatlah. Ke 5 gereja
yang kita lihat Yesus tidak puas. Kiranya Tuhan memberkati kita dan merubah hidup kita dan membawa kita kembali menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Jikalau tidak demikian, penghakiman akan tiba dan waktu itu sudah terlambat. Hari ini saya selesai berita tentang 7 surat untuk gereja dari Efesus sampai Laodikia. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta pendeta Heru naik ke atas, pimpin kita berdoa kepada Tuhan. Minta kasihan dan minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan pesan-Mu kepada gereja-gereja di 7 gereja di Wahyu dan juga di sepanjang zaman dan juga bagi gereja kami. Kami bersyukur setiap pesan yang Tuhan boleh berikan, dorongan, semangat, sekaligus juga warning untuk kami tidak jatuh kepada dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap dari kami. Dan Tuhan pimpin agar gereja ini ya Tuhan, boleh Tuhan pakai membangunkan banyak generasi muda di zaman hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk satu seri yang sudah boleh Tuhan pimpin melalui hamba-Mu. Dan Tuhan juga berikan anugerah-Mu untuk minggu-minggu mendatang di seri yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.